Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi di channel ini, channel belajar berbagi sahabat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat amplop atau amplop surat, seperti yang ada di layar ini, yang kita lihat. Jadi bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa disimak sampai selesai agar tidak ketinggalan langkah-langkah pentingnya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ini agar video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi, untuk masuk di tutorialnya, saya buka lembar baru atau lembar kerja baru. Ya, saya masuk di file, kemudian saya pilih lembar kerja baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena kita ingin membuat ukuran amplop, caranya adalah kita masuk di layout, kemudian kita masuk di margin. Setelah itu kita masuk di custom margin. Nah, setelah muncul tampilan ini ya, lalu kita atur marginnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian di sini tab saya pakai 1 dan bottomnya juga 1. Kemudian left-nya saya pakai 2 ya. Kemudian right-nya saya pakai 2. Dah. Selanjutnya kita masuk di paper. Nah, untuk paper pada ukuran weight-nya ini ya, weight-nya kita ganti menjadi 24,13. Kemudian untuk height-nya yaitu 10,48, 10,48. Nah, setelah itu baru kita oke. Kita klik oke. Nah, maka ukuran kertasnya akan berubah seperti ukuran amplop. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara untuk merubah ukuran amplop di Microsoft Word. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk di Home, kemudian kita klik Center. Nah, selanjutnya kita ketik kop surat ya. Nah, misalnya contoh kop suratnya seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini kursornya kita letakkan di sini ya, di sini di depan alamat ya. Nah, di sini maksudnya alamat di sini ya, alamat kita letakkan di sini kursornya. Setelah itu kita masuk di sini untuk membuat garis di bawah kop surat. Kita pilih ini border and shading. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di sini ya. Kita pastikan masuk di border, bukan di back border atau bukan di sini, tapi kita masuk di bagian ini ya, bagian border. Nah, setelah itu lalu kita scroll ke bawah, ini kita tarik ke bawah, kita pilih garis sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya garis ini yang saya contohkan ya. Kita klik ini, saya pilih, kemudian kita arahkan mouse-nya di sini, lalu kita klik kiri pada mouse. Di sini lagi kita arahkan untuk menghilangkan, kita klik kiri pada mouse. Di sini juga kita klik kiri sampai hilang ya, begini. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini tetap karena kita akan membuat garis. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, seperti ini garisnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau kita ingin membuat logo, caranya adalah kita masuk di insert. Lalu kemudian kita pilih picture. Setelah itu kita pilih ini ya, kita klik. Nah, selanjutnya kita cari logo yang akan kita gunakan. Nah, saya cari di sini di download. Nah, misalnya logo ini yang saya akan contohkan ya, saya klik logo ini, kemudian saya pilih insert. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita blok, kita atur marginnya. Saya pilih yang ini, saya contohkan yang ini ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian masuk lagi, lalu ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini dipertebal ya, pertebal. Kalau ini saya perbesar sedikit fontnya jadi 14 seperti ini, dan logonya saya bawa ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita bawa kursornya ke sini ya, kita klik 2 kali.
Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter sekali seperti ini. Nah, setelah itu kita ketik nomor. Kita tap sekali baru titik 2. Setelah itu kita enter, kemudian kita ketik perihal. Ya. Setelah itu kita tap lagi lalu titik 2 seperti ini. Setelah itu kita blok lagi, kita atur spasinya ya. Begini. Nah, seperti ini. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita masuk lagi di insert. Kita masuk di insert ya. Lalu kita masuk di search. Setelah itu kita pilih yang ini. Lalu kita buat begini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya masuk di sini ya untuk menghilangkan warnanya ini yang warna biru. Saya masuk di sini seperti ini. Kemudian saya masuk di shape outline, lalu saya perbesar garisnya seperti ini dan kembali saya masuk di shape outline, saya pilih warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita arahkan kursornya di sini ya. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita pilih attack ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ketik kepada, kemudian kita enter, lalu kemudian kita ketik yang terhormat titik. Nah, seperti ini kita enter lagi. Nah, setelah itu kita blok ya, seperti ini. Kemudian kita masuk di home, lalu kita pilih ini ya. Setelah itu kita atur spasinya ya, begini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kepada kita tap sekali dan kita arahkan lagi kursornya di depannya ya, lalu kita tap sekali, kemudian kita buat titik-titik seperti ini. Ntar lagi kita tap lagi, buat lagi titik-titiknya seperti ini ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita tap lagi, kita buat lagi titik-titiknya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian kalau ini kita blok ya, kita pertebal juga. Nah, untuk cara yang kedua, karena di sini saya akan mencontohkan dua cara, yaitu cara membuat ukuran amplop. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, saya kembali masuk di lembar kerja ya. Kita bikin seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah masuk di sini, mailing, masuk. Kemudian kita pilih envelope. Di sini bisa atau di sini juga bisa ya. Saya pilih yang ini. Kemudian pilih envelope. Nah, setelah itu di sini akan kita memilih ukurannya sesuai dengan ukuran amplop yang akan kita gunakan. Nah, misalnya saya pilih yang 10, yang ini. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini contohnya ukuran amplopnya ya. Jadi kalau kita ingin mengatur marginnya, kita masuk di layout ya. Lalu kemudian kita klik margin, terus custom margin, kemudian ini kita pilih 1, kemudian bottomnya juga 1, dan left-nya 2, right-nya juga 2, atau sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat kop suratnya, logonya, dan semuanya, saya persingkat saja waktunya. Saya tinggal copy ini ya. Tinggal di copy seperti ini, lalu kemudian saya copy ya. Setelah itu saya masuk di sini di lembar baru, kemudian di paste. Nah, seperti ini hasilnya. Inilah cara membuat amplop surat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.